Mas Bayu Aryo. Ya. Apa kabar? Baik, Mas. Gimana rasanya jadi seorang arkeolog? Selama ini saya rasakan jadi arkeolog di Banyuwangi itu cukup menantang karena banyak sekali sisi-sisi Banyuwangi yang belum terdata. Kemudian yang perlu ternyata yang diperlukan untuk mendata semua potensi arkeologi di Banyuwangi itu cukup punya efek yang besar harusnya. Kenapa milih jadi arkeolog? Yang pertama dulu sebenarnya saya pengen lebih mendalami sejarah. Kemudian kok sejarah itu lebih ke data tekstual. Saya pengen ke bendanya langsung, akhirnya terjun langsung ke arkeologi. Berarti memang dari awal punya kesukaan sama sejarah. Iya, benar. Kok bisa suka sama sejarah? Awal dari itu karena bapak dulu adalah seorang sarjana sejarah tapi dari sisi pendidikan. Kemudian saya tertarik kayak gitu. Akhirnya saya cari-cari lebih dalam dari sejarah apa ya udah arkeologi saya tangani. Saya masukin. Apa tantangan-tantangan di dalam mempelajari sejarah, terutama setelah memutuskan nih untuk menjadi seorang sejarawan ya dari bidang arkeologi? Apa tantangan-tantangannya? Tantangannya satu, publik itu lebih familiar dengan sejarah. Akhirnya apa sih arkeologi? Arkeologi itu apa? Akhirnya semasa saya masih kuliah saya rutin untuk sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang mahasiswa. Setiap ada libur semester. Setiap libur semester saya gunakan untuk diskusi dengan mereka. Tepatnya di tengah itu. Akhirnya dari situ mereka tertarik dan banyak diskusi-diskusi yang kita manfaatkan untuk membicarakan tentang arkeologi ya. Benar. Gimana caranya meyakinkan mahasiswa tentang arkeologi ini bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin istimewa gitu dibanding sejarah yang lainnya, cabang sejarah lainnya? Satu hal yang saya lakukan adalah saya pertama kali turun ke lapangan dulu. Jadi saya keliling satu kabupaten dulu untuk menghimpun data, kemudian setelah data itu kami peroleh, saya presentasi kepada mereka. Banyak itu punya ini loh, selain ada legenda, ada mitos, banyak punya data yang seperti ini. Nah ini mau diapakan? Iya. Saya terus terang saya ajak untuk berpikir mereka. Berarti Mas Bayu ini kan ngajak mereka berpikir, habis itu ngajak mereka terlibat di lapangan kayak begitu. Suatu saat nanti kan mungkin mereka bakalan, kalau ada ya di antara mereka yang menjadi arkeolog juga, pasti mereka bakalan bilang, oh saya dulu pernah dibantu, pernah diinspirasi sama Mas Bayu. Gitu. Nah Mas Bayu siapa yang inspirasinya dulu, yang ngajak ke lapangan, yang belajar ini semua? Saya inspirasinya dari ini, pengalaman Banyuwangi, ketika saya pengen menulis tentang arkeologi, datanya kok nggak ada. Saya punya inisiatif sendiri ingin mengumpulkan seberapa besarkah data arkeologi yang ada di Banyuwangi. Hanya saya pasti meminta persetujuan dari dosen dan minta surat jalan kalau dulu. Bukan surat penelitian, surat jalan untuk bagaimana bisa masuk ke perkebunan, ke instansi-instansi itu. Hanya diizinkan, kemudian konsekuensi itu adalah setiap 6 bulan sekali saya harus menulis laporan, semacam paper. Dari situ akhirnya saya bisa menulis buku, kemudian bisa menulis artikel dan skripsi. Akhirnya dari situ juga dosen-dosen itu juga tertarik dengan Banyuwangi. Oh ternyata Banyuwangi itu tidak hanya seperti itu loh. Akhirnya mereka menginisiasi untuk turun ke lapangan melalui jelajah situs. Jelajah situs yang sudah diinisiasi oleh Prodi Arkeologi Udayana sejak tahun 2016 yang lalu. Waktu itu berarti kuliahnya di Udayana di Bali ya? Iya. 2016. Berarti kalau misalnya mereka ada buat jelajah situs Banyuwangi itu gara-gara Mas Bayu berarti ya? Saya memang ajak mereka ke sini. Apa ini kesan-kesan mereka setelah diajak ke Banyuwangi?
menjelajah situsnya? Iya, selama ini kan Banyuwangi selalu identik dengan klasiknya atau Klasik, ya. kerajaan Hindu-Budanya. Tapi dari sisi yang lain, arkeologi prasejarah ternyata lebih terkenal lagi Banyuwangi karena ada situs Kendeng Lembu yang sudah terkenal sejak dulu sebagai situs Neolitik satu-satunya yang murni di Asia Tenggara. Satu-satunya yang murni? Iya. Maksudnya? Satu-satunya murni yang belum terganggu oleh manusia pada masa itu. Kalau sekarang kan dijadikan sebagai perkebunan. Iya. Kapan situs Kendeng Lembu ini ditemukan? Sejak 1900-an. Udah lama juga berarti ya. Itu. Apa kesan-kesan orang-orang sejarawan, arkeolog di Indonesia ini saat melihat situs Kendeng Lembu, terutama dengan fakta bahwasannya dia itu situs yang masih murni gitu? Iya. Jadi kesan mereka sebagai situs yang unik, Mas. Karena situs Kendeng Lembu itu ada yang situs pemukiman dan berbengkelan. Pemukiman? Ya, ada pemukiman. Juga. Pemukiman dan berbengkelan. Sedangkan kalau yang situs-situs yang lain itu hanya pemukiman saja atau perbengkelan saja. Perbengkelan ini metalurgi berarti ya? Perbengkelan itu perbengkelan batu. Perbengkelan, perbengkelan batu. Karena di sana ada jejak-jejak pembuatan kapak persegi, kapak batu seperti itu. Dan bercocok tanam padi. Cocok tanam padi. Iya. Dan bagi mereka, Pak Turmas Simanjuntak dan arkeolog senior yang lain mengatakan bahwa sebenarnya cikal bakal nenek moyang orang Jawa itu asalnya dari Banyuwangi dulu. Asalnya dari Banyuwangi dulu. Karena di sini adalah budaya Neolitik dan dihuni oleh masyarakat asli Indonesia. Yeah. Nah, bahasa asli Indonesia itu adalah bahasa yang kemudian hari ini menurun kepada menjadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Kemudian bahasa yang lain. Iya. Gitu, kenapa namanya Alas Purwo? Karena pada masa lalu Alas Purwo itu dijadikan sebagai tempat pendaratan masyarakat asli Indonesia yang pertama. Sejak 3.500 tahun yang lalu. 3.500 tahun yang lalu apa 3.500 sebelum Masehi? 3.500 tahun yang lalu. Berarti sekitar 500 sebelum Masehi ya? Iya. Inilah nenek moyang dari orang Jawa ya. Sebenarnya bukan dari Jawa Tengah atau dari Jogja. Ya, saya ngerasa memang ya di sana memang ada kayak situs Sragen dan lain sebagainya kan. Menurut saya itu mereka lebih bersaudara sama orang aborigin di Australia sama yang di Papua daripada yang sama yang di Jawa kan gitu ya. Iya. Gimana rasanya pas waktu menemukan situs-situs kayak Kendeng Lembu, mempelajarinya? Apa rasanya? Ada kelegaan sih, Mas. Kelegaan ya. Sebagai peneliti, sebagai arkeolog itu ada kelegaan bahwa identitas Banyuwangi yang sebenarnya mulai terkuak. Selama ini ditutupi terus. Iya, karena ada tadi mistisme. Kemudian ada legenda tadi. Saya mikir bahwa ada sesuatu yang perlu diungkap dan perlu dipublish agar generasi yang di bawah saya bisa mengerti seutuhnya. Oke, yang mitos legenda jangan dihapus, tapi kita sebagai generasi muda yang benar-benar paham harus mengimbanginya dengan penelitian. Ya, berarti Mas ini saat meneliti lokasi-lokasi ini semua berarti tidak ini bahasa saya bisa salah. Tidak ada asumsi yang mengatakan ingin mencocok-cocokkan cerita legenda dengan kejadian di lapangan. Benar ya, kira-kira begitu ya. Itu kalau istilahnya teman-teman yang sekarang cocokologi. Ya. Itu terutama di dalam sejarah dan diskusi-diskusi. Kebetulan saya juga filsafat keagamaan itu memang salah satu dosa terbesar manusia, terutama saat meneliti kan karena wah ini cocok ini kan gitu. Tapi ada nggak ketakutan yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang suka bertutur soal legenda jika nanti yang terekspos adalah kenyataan bahwasanya legenda itu tidak sesuai dengan fakta sejarahnya? Ada ketakutan sendiri. Kemudian ada kekhawatiran mereka setelah saya turun ke lapangan punya data, nanti hilang, nggak mungkin hilang. Kita hanya penyeimbang saja. Gitu. Saya sebagai orang Jawa mempercayai legenda mitos itu. Tapi sebagai seorang arkeolog akademis, saya harus keluar dari hubungan itu, kemudian membaca yang benar.
ada keseimbangan dan tidak bias. Gitu sih Iya. sebenarnya. Tapi kan jika suatu saat nanti akhirnya dua data ini tidak bisa diseimbangkan, kan harus yang benar. Harus yang benar, iya. Kemana nanti legenda yang salah ini akan pergi? Mungkin kita itu adalah warisan intangible. Intangible, ya. Kita akan buat sebuah buku, mungkin buku dongeng gitu. Iya. Yang penting jangan takut untuk berubah, hilang. Itu ada pelestariannya sendiri. Tapi jangan sampai mempengaruhi yang ilmiah ini. Iya, benar. Berarti tantangannya besar sekali ya di saat menulis. Iya. Contohnya begini, kalau kita ngomong berbicara tentang sejarah lokal atau sejarah desa, bukan daerah, sejarah desa itu kental sekali. Kalau tidak ada prasasti di sana atau peninggalan arkeologis atau sejarah yang benar, pasti larinya ke legenda. Iya. Apakah ini salah? Enggak. Bapak saya adalah seorang pendidik sejarah yang skripsinya tentang sejarah desa. Sejarah desa di Kecamatan Bangorejo di wilayah selatan. Itu kental sekali legenda. Apakah itu salah? Enggak. Tinggal bagaimana sudut pandangnya dari mana. Saya sebagai arkeolog memang itu kalau tidak ada bukti artefaktornya itu memang salah. Tapi bagi orang sejarawan enggak, karena metodologinya berbeda. Kamarnya berbeda. Iya. Gitu sih. Berarti kita bisa membuat sebuah keseimbangan ya antara sebuah sejarah-sejarah yang daerah dan data-data tanpa satu yang harus mengganggu yang lainnya dari segi eksistensi ya. Iya. Di mana situs favorit? Situs yang paling favorit adalah situs Umpak Songo, kemudian Alas Purwo. Kemudian ya tadi Kendeng Lembu. Di Alas Purwo ada apa aja? Secara arkeologis di sana ada tumpukan batu putih yang disebut sebagai situs kawitan. Situs kawitan. Ya. Konon kabarnya di sana adalah tempat didirikannya ibu kota Belambangan. Tetapi dari sisi arkeologis di sana memang ada tumpukan, tetapi tumpukan itu apakah sebuah gapura atau yang lain itu belum bisa dipastikan. Tapi di sana memang ada artefak. Ada artefak ya. Iya. Kira-kira apa misteri yang ada di sana yang belum terkuak yang pengen Mas Bayu kuak? Di sana ya tadi kenapa ada tumpukan bata putih di sana? Secara geologi memang di sana adalah secara struktur geologinya batuannya memang kars, batuan putih. Batuan putih, ya. Kemudian batuan kars ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai untuk membangun sebuah bangunan, entah itu apa. Nah, bangunan itu untuk apa? Apakah memang sebagai sebuah gapura atau tempat suci? Iya. Itu masih misteri. Gitu. Kemudian dari sisi legenda di sana dikatakan sebagai beranda belakang dari Keraton Pantai Selatan. Apakah yang memang benar seperti itu masih misteri. Kemudian saya ingin mengklarifikasi apakah benar secara arkeologi dan metodologi ilmiah Banyuwangi atau Belambangan itu adalah ujung timur Pulau Jawa? Kurang benar, bukan salah, kurang benar. Secara arkeologi dan jurnal internasional mengatakan Banyuwangi adalah sudut Tenggara Jawa. Karena yang diukur adalah Semenanjung Belambangan atau Alas Purwo. Sudut Tenggara Jawa. Kira-kira dari fakta ini sebagai sudut Tenggara Jawa, bagaimana dia mempengaruhi penceritaan sejarah kita? Sebenarnya Banyuwangi itu kalau dirunut secara benar memiliki peran yang cukup besar bagi kronologi sejarah budaya masyarakat di Indonesia Nusantara. Karena bagi peneliti arkeolog dunia, Banyuwangi itu sebenarnya khususnya Kendeng Lembu itu adalah akar dari etnogenesis masyarakat Nusantara. Iya. Masyarakat Nusantara. Etnogenesis nenek moyang di sini. Etnogenesis ya. Ya. Jadi sebelum ada manusia yang lain, ternyata di sini ada duluan.
gitu sebagai cikal bakalnya. Tapi kurang terekspos dengan baik. Kurang terekspos dengan baik ya. Di Brastagi sana Sumatera Utara ya. Di situ ada peninggalan semacam kubur batu sarkofagus dengan gaya yang mirip sama kebudayaan yang ada di Vietnam. Megalitik. Dan menurut data sejarahnya itu usianya sekitar 5.000-an tahun. Ya, artinya lebih tua 1.500 tahun dari situs Kendeng Lembu. Ya. Kalau memang benar di sini adalah etnogenesis Banyuwangi, kita bisa asumsikan kebudayaan yang ada di situ adalah datang dari sini juga, kan gitu. Tapi bagaimana kita bisa ambil kesimpulan seperti itu sementara Kendeng Lembu kan 3.500 tahun yang lalu, bukti yang sebelumnya belum ada. Ini saya mau agak nantang sampai dikit. Nah, gimana jawabnya? Berdasarkan penelitian yang terbaru, benarkah ini juga masih asumsi, masih penelitian lebih lanjut. Benarkah nenek moyang Indonesia orang dunia itu dari Afrika, out of Africa? Iya. Sebenarnya berdasarkan temuan terbaru dari teman-teman arkeolog dari Pusat Arkeologi Nasional, sekarang jadi BRIN, etnogenesisnya orang dunia itu tidak harus dari Afrika, karena manusia yang sejaman di Afrika itu asalnya dari Indonesia, dari Jawa. Jadi out of Java. Ada sebuah teori seperti itu. Itu. Karena diukur dari umur atau arkeologi forensik itu sejaman, umurnya sama dengan yang dari Afrika itu. Yang dari Afrika ya. Iya. Sedangkan kalau kita juga lihat dari kesenian batu cadas, lukisan gua, itu yang paling tua di sini, di Nusantara. Lihat peta kiri bukan di Sulawesi Selatan. Iya, benar. Itu bukan lagi di Romawi atau dari Romawi, Spanyol, Perancis ya. Ada semua. Dulu kan diklan dari Perancis. Situs dari Perancis yang tertua keseniannya. Sedangkan di Sulawesi itu 40.000 tahun. Ya. Itu membalik semua asumsi. Kemudian hari ini ada asumsi bahwa of Afrika ya ada, tapi of Jawa juga ada. Saya karena jurnal-jurnal buku-buku yang saya baca itu memang internasional ya, dan saya selalu mengikuti narasi-narasi yang sudah well established ya. Jadi saya masih butuh waktu untuk memproses informasi ini, tapi ini sesuatu yang menarik gitu. Mungkin saja ya karena ini masih teori yang belum belum di peer review lah kita bilang ya. Gitu. Itu menarik juga. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa terbukti 100%? Ya kita harus turun ke lapangan lagi. Cari bukti autentik lagi, eskapasi lagi, kemudian menggabungkan arkeologi dengan etnografi. Karena penelitian saya, di skrip saya menggabungkan dua elemen itu. Etnoarkeologi. Ya. Nama yang keren. Iya. Jadi saya etnoarkeologi yang pertama. Etnoarkeologi yang pertama di Indonesia? Bukan, di Jawa Timur. Di Jawa Timur, tetap keren sih. Gimana rasanya menjadi etnoarkeolog pertama di Jawa Timur? Tantangannya besar, Mas. Karena dari sisi arkeologi memang sudah ada artefaknya, Linggayoni yang di belakang kita. Tetapi apakah Linggayoni yang saya temukan itu masih digunakan oleh masyarakat hari ini secara simultan atau terus-menerus? Enggak juga. Ternyata di lapangan saya menemukan batu besar itu disebut sebagai lingga. Padahal itu batu besar seperti menhir, itu potongan menhir itu seperti lingga. Padahal itu secara epigrafi, secara arkeologi bukan Linggayoni yang asli. Tantangannya itu untuk mendeskripsikan yang benar, mendekonstruksi yang seperti itu. Pernah kemana aja meneliti di luar Banyuwangi? Saya sampai ke Jogja. Sampai ke Jogja juga ya. Saya pernah
ketika penelitian jatuh dari candi pada Candi Sewu. Candi Sewu di di apa? Prambanan di belakangnya. Prambanan belakang. Saya jatuh dari paling tinggi. Waduh. Jadi di angkatan saya ketika kuliah saya terkenal bisa hidup 2 kali. Kalau tidak selamat saya pasti meninggal. Iya. Kok bisa naik ke atas, Mas? Waktu itu ngapain? Waktu itu saya pengen memotret hiasan kala yang paling pinggir. Saya nggak tahu di sana sudah batu yang licin kemudian kepleset. Keplesetnya harus secara logika harus ke belakang. Saya putar. Ini yang kena gitu ya. Iya. Kalau misalnya ke belakang ini bahaya, fatal ya Mas. Makanya setelah itu ada pengalaman itu saya lebih sayang lagi, lebih mencintai ilmu saya harus bisa lebih dari yang lain. Bagus tuh. Iya, makanya saya memang tugasnya harus membedah. Jangan pernah takut. Pernah takut. Data lapanganmu kuat. Saya punya prinsip, Mas, boleh saya didebat. Asalkan data yang mendebat saya itu lebih valid dari saya akan terima. Pernah debat nggak? Pernah, Mas. Sama siapa, di mana, dan bagaimana hasilnya? Debat dengan profesor saya sendiri. Beliau sebagai seorang sejarawan juga ya? Arkeologi juga. Iya, arkeolog ya. Kemudian debat dengan orang-orang sejarawan lokal. Biasanya titik yang didebat itu apa aja isunya? Isunya ya kalau di Banyuwangi itu tidak lepas dari Minak Jinggo, kemudian sejarah klasiknya, kolonialnya. Tapi untuk prasejarah mereka nggak berani. Mereka hanya membatasi klasiknya, kemudian ke kolonialnya. Perdebatan seperti itu. Yang paling suka ya kronologi. Kemudian Minak Jinggo itu siapa, kemudian Tawangan itu siapa. Sebutan itu aja sih. Kita ini kesana kemari pembahasannya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. jadi tadi dari awal saya tuh mau ngarahin soal bagaimana pengalaman segala macam. Cuman sekarang saya malah tergoda untuk nanya, menurut Mas Bayu itu siapa? Menurut Mas Bayu, siapa itu Minak Jinggo? Minak Jinggo itu sebenarnya tokoh fiktif. Dan banyak yang nggak setuju pastinya. Ya, tokoh fiktif yang diambil dari Serat Damar Wulan. Yang hari ini Serat Damar Wulan itu, seingat saya, disimpan di pusat perpustakaan nasional di sana. Dia tokoh antagonis. Nah, pengklaiman Minak Jinggo itu sebagai tokoh kunci dari sejarah Belambangan itu dimulai oleh J.L.A. Brandes. Ya. Brandes kemudian menganalogikan tokoh itu sebagai Raja Belambangan. Saat beliau melakukan itu niatannya apa? Apakah ingin membuat kisah fiksi atau memang karena ketidaktahuan arkeologi saja atau ada alasan-alasan lain? Secara pasti saya tidak mengetahui. Nggak tahu ya. Tetapi ada indikasi setelah saya baca jurnal-jurnal itu, ada indikasi dulu kan di Banyuwangi itu susah sekali untuk diislamkan. Kemudian kenapa J.L.A. Brandes seperti itu? Mungkin saja untuk mendeskonstruksi mental orang Belambangan. Secara Minak Jinggo ini memang orang Belambangan ya? Minak Jinggo itu di dalam Serat Damar Wulan dikatakan laki-laki yang berburu kunci dan berkepala anjing. Waduh. Itu dikonstruksi. Kemudian kenapa itu di-matchkan dengan Belambangan? Ingin menjatuhkan Wibawa. Dan efektif? Efektif. Karena pasca itu penyerangan Sultan Agung dan kawan-kawan berhasil. Mataram ya? Setelah Sultan Agung berhasil.
Hingga kemudian sebagian besar perempuan Belambangan dibawa ke Mataram untuk dijadikan sebagai inyo. Sebagai? Inyo. Inyo itu apa ya? Inyo itu adalah pengasuh anak raja. Dipercaya oleh orang-orang Mataram, air susu perempuan Belambangan itu mengandung lustrum yang tinggi. Makanya disuruh jadi inyo. Kemudian dari inyo itu muncullah Belambangan sebagai wong pinggir. Bukan pinggiran yang terbelakang, enggak. Disendirikan untuk biar jangan diganggu. Untuk supaya jangan diganggu. Kenapa? Itu tadi, peran mereka penting sekali. Mereka tidak hanya mengasuh anak-anak raja, tapi mengajari calon raja untuk menjadi laki-laki yang baik di atas ranjang. Kenapa perempuan-perempuan Belambangan yang dipilih untuk mengajarkan itu? Bagi orang-orang Mataram, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari ujung Belambangan, itu dipercaya sebagai orang-orang yang unggul. Laki-lakinya itu punya badan yang kuat, kemudian perempuannya cantik dan punya lustrum yang tinggi. Begitu ya? Ya, bagi mereka. Oke, katakanlah itu bagi mereka ya, pandangan mereka tentang itu. Tapi kan pasti pandangan itu kan ada asalnya gitu. Ya. Artinya mereka sebelum ini semua terjadi memang sudah punya high regards rasa kagum kadang sebenarnya tinggi sama Banyuwangi ini. Ya. Sampai setelah ditaklukkan perempuannya diambil untuk diposisikan sebagai pengasuh yang krusial, kan begitu. Kenapa ya seperti itu? Kalau saya berusaha mengasumsikan begini, mungkin karena susah ditaklukkan, jadi dia anggap wah ini jago nih sebenarnya. Jago, iya. Karena di dalam Kakawin Negara Kata Agama juga disebutkan orang Belambangan itu andalan para raja Majapahit. Andalan untuk tenaga, kemudian untuk sumber makanan, karena di sini lumbung padinya. Berarti nggak heran ya Mataram ini agak kekeh banget mau nyerang sini ya. Nah itu nggak terjadi sebenarnya. Nggak pernah terjadi. Pengklaiman bahwa Belambangan itu adalah milik dikuasai secara utuh de facto oleh Mataram Islam, itu tidak pernah terjadi. Akhirnya karena itu tidak pernah terjadi, ada inisiatif dari Mataram untuk menyewakan Belambangan kepada VOC. Menyewakan. Tapi kan bukan punyanya Mataram. Kok disewain? Ya itulah makanya, karena di sini ada catatan Belanda yang mengatakan setelah itu dibukalah perkebunan besar-besaran. Perkebunan kopi. Iya. Wah, begitu banyak data. Cerdiknya orang Mataram seperti itu. Oke, mari kita bicara penelitiannya Mas Bayu ini ya, semuanya di belakang ini. Ya. Apa latar belakang dari penelitian ini? Kenapa? Dan kapan ketemunya ini? Bagaimana ceritanya? Jadi kenapa saya memutuskan untuk meneliti Linggayo ini? Saya ingin pertama kali ingin mengetahui sejak kapan orang Hindu bermukim di Belambangan. Orang Hindu bermukim di Belambangan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, latar belakang mereka apa? Oke. Dan terbukti Siwaisme. Dan karena saya sebelum ada penelitian ini, saya membaca beberapa tulisan, bukan penelitian, tulisan klingan yang mengatakan adanya orang Jawa di bumi Belambangan ini dipengaruhi oleh hal lain. Orang Jawa yang bermukim di Banyuwangi itu tidak asli katanya, karena ada migran dari Mataram tadi. Kemudian kenapa orang Jawa bisa menjadi Hindu? Karena ada peristiwa 65 itu. Mohon maaf. Peristiwa 65.
peristiwa 65 yang iya, itu, iya, 65 itu. iya, 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 iya. Kemudian ada eksodus besar-besaran menjadi orang Hindu agar tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. Iya, iya. Terus? Kemudian setelah saya turun ke lapangan langsung, ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Yang benar seperti apa? Yang benar adalah orang Jawa yang bermukim di selatan Banyuwangi hari ini itu sejak 3.500 tahun yang lalu. 3.500. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang Mataram. Dia orang Jawa Hindu yang asli. Iya, iya. Artinya kehinduan mereka bukan karena peristiwa apapun, tapi memang sudah dari sananya gitu ya. Iya, benar. Gitu. Seperti itulah ini membuktikannya ya. Kemudian saya ingin jumlahnya berapa? Jumlah Lingga Yoni ini berapa? Ada 10. Ada 10. Ini ada 10. Kemudian yang digunakan oleh masyarakat Hindu untuk memuja Ninggara ini ada beberapa. Dan terutama yang masih ada di pura. Masih ada di pura? Iya. Boleh tahu di mana puranya? Tempat menyimpan? Dekat Alas Purwo. Itu namanya Pura Purwanasidi. Saya nggak pernah dengar tuh Purwanasidi. Itu sebenarnya Lingga Yoni yang diambil dari Alas Purwo. Di Sembulungan sana. Iya. Kemudian ada di situs namanya situs Jambewangi atau Gemuk Payung, di sana masih dimanfaatkan. Gitu. Saya ini mungkin saya mencoba merasionalisasi berdasarkan background saya dari kepercayaan Islam ya. Ada begitu banyak ini kan mohon maafnya ini kan adalah benda-benda ritualistik yang disucikan, ya kan gitu. Sekarang di beberapa museum itu dijadikan barang tontonan gitu. Ya. Kalau saya pribadi ngelihat ada koleksi-koleksi itu nggak ada masalah sama saya, tapi karena memang itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang disucikan, disakralkan. Ya, tapi ini kan, mohon maaf, benar ya, ini adalah sesuatu yang sakral bagi orang Hindu, benda ini. Apa rasanya saat benda-benda sakral ini dijadikan tontonan bagi banyak orang gitu? Nggak apa-apa saya nanya begini ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi ada sesuatu yang kurang enak sebenarnya, Mas. Sakralitas itu tidak untuk ditonton sebenarnya. Karena itu berpisah pribadi. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk pemujaan kepada Dewa Siwa dan Parwati. Simbol dari kesuburan juga. Ini ditaruh di sebuah candi, di ruangan utama candi sebenarnya. Di ruangan utama ya. Tetapi karena ada alasan khusus agar ini selamat, kemudian ditaruh di museum. Apakah kami ketika sudah menjadi tontonan di museum, menjadi koleksi museum, yang ditonton oleh publik, apakah tidak boleh dimanfaatkan secara untuk kesakralan? Boleh. Contohnya saya baru saja memasang Daksina. Itu berarti sebenarnya silahkan dimanfaatkan oleh publik, ditonton oleh publik, tetapi untuk urusan tertentu jangan diganggu-gugat. Begitu ya. Ya, publik boleh, tapi sakralitas jangan diganggu. Jangan diganggu. Ya. Membelakangi gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi perlakuannya sih sebenarnya. Oke. Apa rasanya waktu itu menemukan objek sakral ini setelah hasil penelitian ya studi ke lapangan ya. Gimana perasaannya Mas Bayu? Ya tadi lega, senang ya. Bahwa identitas Hindu yang di Belambangan semakin jelas. Siwaisme. Ya. Apa yang Mas Bayu bisa ceritakan tentang keberadaan Hindu di Indonesia? Kan menurut datanya itu kan ke Nusantara ya, bukan Indonesia ya. Menurut datanya itu kan kurang lebih memang bahkan dari awal abad Masehi itu sudah masuk kemari di dalam konteks perdagangan dengan India terutama gitu. Apa yang bisa Mas Bayu ceritakan? Ya, ini menarik lagi Kak. Kita kembali ke Kendeng Lembu lagi. Kembali ke Kendeng Lembu. Kendeng Lembu itu sebenarnya pasca dihuni oleh masyarakat Austronesia. Ya.
kontak pertama, perdagangan pertama orang lokal Banyuwangi atau Blambangan dengan orang Hindustan, orang India, itu terjadi awal Masehi. Awal Masehi. Ya. Awal Masehi. Melalui perdagangan Karnelian. Perdagangan? Perdagangan Mane-Mane. Mane-Mane. Berjenis Karnelian. Karnelian. Karnelian itu asalnya dari Hindustan, India Selatan. Kok sampai ke sini? Itu berdasarkan penelitiannya teman-teman Balai Arkeologi Jogja, dibawa dari perairan. Dibawa dari perdagangan. Jadi transportasi air. Iya. Kenapa kok memilihnya Banyuwangi atau sudut tenggara Jawa? Karena di sini penuh dengan salah satu objek perdagangan yang penting. Apa itu? Perlu diketahui di sini ada potensi tambang besi. Oke, besi ya. Kemudian tambang Mane-Mane. Kemudian ada padi tadi. Padi ya. Orang Hindustan sana, orang di India Selatan sana membutuhkan padi-padi dari Banyuwangi. Kemudian pala dan cengkeh. Itu sudah dijual beli ditukar dari awal abad Masehi. Iya. Yang jelas di sana tidak secara dibeli secara uang, tapi barter ya. Awal Masehi ya. Kemudian masuknya, sebenarnya yang masuk duluan itu Hindu atau Buddha kalau di sini? Sebenarnya Buddha dulu. Sejak abad keberapa? Berdasarkan penelitian saya, koleksi tablet yang ada di sini, tablet tanah liat yang berasal dari Muncar, aksara yang digunakan di dalam tablet itu umurnya sudah tua, sekitar abad ke-9. Abad ke-9. Itu sama dengan Mataram Hindu. Ya. Iya. Berarti indikasi yang mengatakan bahwa fakta yang mengatakan bahwa Blambangan itu ada sejak abad ke-13 atau 14 itu terbantah. Terbantah ya. Sedangkan secara arkeologis sejak abad ke-9 tadi. Gitu. Kira-kira bagaimana tampilannya di abad ke-9 itu di sini? Di sana kami punya figur tanah liat yang laki-laki kemudian perempuan itu, jadi dia pakai kemben. Kemben. Kemudian dia pakai sanggul. Sanggul yang gede, kemudian kembennya pakai mahkota. Kemudian udengnya udeng Jawa yang hari ini, udeng yang dulu lah gitu. Yang dulu seperti itu. Sebenarnya di sini orang Jawa. Oke, berarti memang sudah Jawa ya. Jawa. Saya selalu menolak seperti ini, Mas. Jadi apakah indigenous people yang ada di sini, apakah memang orang Osing? Saya menolak itu. Karena apa? Saya berpatokan pada artefak yang ada berdasarkan ilmu arkeologi yang ada, secara analisis epigrafi. Aksara yang berkembang di Blambangan itu adalah aksara Jawa. Kemudian saya komparasikan dengan catatan Belanda, perjanjian Belanda apapun itu, dia mengatakan saya berbicara dengan orang lokal menggunakan orang lokal dengan bahasa Jawa. Nah itu. Bukan orang Osing lagi. Terus kapan orang Osing mulai ada? Nah, kapan? Kalau berdasarkan catatan koran-koran Belanda lagi, orang Osing itu disebut orang Osing itu bukan orang Osing, Mas. Bukan bahasa Osing. Tetapi dialek Osing. Dialeknya dulu Osing, baru label orangnya nanti gitu ya. Dialek Osing atau lebih familiar lagi dialek Banyuwangen. Bahasanya tetap bahasa Jawa. Dialeknya saja yang berbeda. Sejak kapan? 1900-an. Baru sekali? Iya, 1930-an. Label Osing itu ada. Itu pun dalam catatannya orang Belanda mengatakan Osing itu adalah orang keturunan Bali yang tidak pernah ke Bali. Kenapa Osing? Karena
terlepas dari kasta mereka. Ya. Sing tidak ada hubungannya dengan mereka. Oh gitu. Itu bahasa apa ya? Itu bahasa Jawa kuno sebenarnya. Bahasa Jawa kuno. Nah, kalau bahasa Osing yang hari ini, Isun. Isun. Isun itu sebenarnya adalah bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Osing. Iya, paham. Isun kemudian oleh bahasa orang Jawa hari ini jadi Ingsun. Jadi Ingsun. Isun itu bukan Isun yang digabung, tapi Isun. Rika, bukan Rika yang digabung, Rika. Itulah kamu. Itu bahasa Jawa kuno, bukan bahasa yang lain. Jawa tetepan. Riko sekarang. Saya yang bukan orang Jawa saja dan bukan orang Osing saja, sangat terpana sama fakta ini, sama informasi ini. Rika. Sampean pernah cerita fakta ini kepada orang Osing atau orang Jawa di sini lainnya? Nggak pernah ya? Secara formal, secara diskusi besar, baru satu kali. Baru satu kali. Itu di Surabaya saya ungkap ini. Terus bagaimana respon orang-orang? Memang benar. Teman-teman dari Balai Bahasa mengamini itu. Saya merinding loh. Mengamini itu karena di Balai Bahasa itu bukan bahasa Osing, tapi dialek Osing. Dialek Osing. Ini perlu keberanian yang benar. Faktanya aja udah bikin orang merinding, apalagi memikirkan bagaimana harus memberanikan diri untuk menceritakannya ya. Iya, itu. Jadi kenapa saya berani mengungkap fakta ini? Saya punya bukunya kok. Saya sudah menulis buku itu. Bukunya udah ditulis. Sudah ditulis, kemudian faktanya di depan kita itu ada koleksi lontar. Lontar Yusuf itu, lontar Yusuf yang asli adanya di museum. Masih menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Medianya media daun tal, daun aren. Menggunakan tembang apa? Tembangnya tembang Jawa, Dandang Bulu. Kemudian apakah ini kemudian ditarik jadi bahasa Osing? Enggak mungkin. Begitu ya ceritanya ya. Iya. Jadi Osing itu baru-baru saja. Biar apa? Biar bahwa identitas ujung timur Pulau Jawa bagi mereka yang percaya itu ada bedanya dengan orang Jawa. Itu sih. Yeah. Dia ingin eksklusif. Ya, banyak sekali suku-suku atau daerah-daerah yang menginginkan eksklusivisme itu. Ya. Saya juga merasakan fenomena itu di kampung saya di sana gitu. Ya. Tapi pada akhirnya ternyata semuanya sebenarnya berasal dari satu suku yang sama, cuma menyebar gitu. Iya. Sampai ketika ada diskusi besar, kemudian ada yang ngotot yang seperti itu. Pertanyaan cuma satu. Kriteria utama sebuah lokus itu bisa disebut sebagai bahasa itu apa? Bisa jawab. Kriteria utama untuk suatu lokus jadi bahasa. Bahkan Mas, bahasa Madura. Bahasa Madura. Itu bagi orang-orang Balai Bahasa bukan bahasa. Bukan bahasa. Dialek. Dialek apa? Dialek Madura. Dialek Madura. Bahasa aslinya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu berdasarkan kalau Kromo Inggil. Bahasa yang tinggi itu bagi mereka masih bahasa Jawa. Kromo Inggilnya Jawa yang dipakai. Kenapa penelitian atau perkembangan sejarah di Indonesia ini belum sampai menceritakan cerita-cerita ini? Ini kan fakta yang esensial terhadap identitas kita. Saya pernah bertanya seperti itu juga. Kepada teman-teman sesama peneliti seperti saya. Mereka ingin mencari aman, tidak mau berdebat. Masa sih Mas? Iya. Kalau seperti itu runyam kemudian ditinggal. Nggak mau berkonflik mereka. Dan mereka kalau bahasa saya itu mengkorting kebenaran untuk sebuah penghindaran konflik. Iya. Kemudian kembali lagi ya, Mas tadi
berbicara tentang lingga yoni yang sakralitas. Saya ingin bertanya balik, Mas sebagai pembaca publik, berapa persenkah mengatakan bahwa orang Hindu itu penyembah berhala? Oh, saya nggak merasa Hindu penyembah berhala. Ya, itu di dalam buku-buku ilmiah seperti itu. Kemudian di buku-buku yang lain mengatakan kami punya kasta sebenarnya. Sebenarnya enggak. Saya ingin mengatakan bahwa ya di tip X atau dihapus anggapan itu, biar kita fair. Ya, saya entah kenapa setuju juga di situ. Fair. Ya. Karena bagaimanapun, entah latar belakang agamamu apapun, kita orang Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah saya adalah orang Hindu yang hidup, saya adalah orang Hindu Jawa atau Jawa Hindu? Kalau saya adalah orang Jawa Hindu, karena saya orang Jawa beragama Hindu, saya tetap orang Jawa meskipun nanti suatu saat mungkin saya bukan orang Hindu. Saya tetap orang Jawa. Agama saya hanya sambiran saja. Tapi kalau saya adalah orang Hindu Jawa, berarti saya orang Hindu dari Hindustan kemudian lari ke Jawa. Gitu. Ya. Itu pertanyaan psikologi seperti itu. Apa ini pertanyaannya agak filosofis sedikit. Ya. Apa yang membuat seseorang menjadi Jawa? Yang pertama yang paling mudah untuk diamati adalah dari bahasa dulu. Dari bahasa dulu. Dari bahasa itu bisa kita telusuri, kita sebagai orang Jawa sudah ngerti apa belum? Lebih banyak kan dari teman saya punya teman Hongaria, Mas. Hongaria. Dari Hongaria jadi sinden sekarang. Masuk. Jadi sinden sekarang kemudian lebih Jawa dari saya. Di mana beliaunya sekarang? Di Hongarianya berarti? Di Klaten sekarang. Di Klaten. Di Klaten. Itu orang Hindu juga. Dia lebih ngerti lagi astronomi, kemudian Pranoto Mongso, dia lebih menguasai dari saya. Berarti kan orang Jawa perlu belajar lagi. Jangan sampai orang Jawa itu hilang Jawanya. Terbukti juga sekarang. Terbukti sekarang ya? Terbukti sekarang. Karena apa? Orang Jawa itu lebih condong hari ini lebih stuck untuk belajar. Lebih stuck untuk belajar. Berarti belajar ini adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk menjaga kejawaan. Iya, kemudian kenapa ada stuck belajar? Mereka lebih sudah terbiasa. Padahal dari budaya itu banyak sekali yang belum bisa digali. Hindu atau Siwa atau kedua-duanya atau tidak kedua-duanya? Mana label yang paling cocok? Kalau dulu itu sebenarnya yang masuk duluan bukan Hindunya, tapi Siwaismenya. Ya. Dulu Siwa Buddha. Siwa Buddha. Siwa Buddha. Ya. Hindu kemudian masuk belakangan. Karena di sana Hindu itu Siwaisme tadi dari lembah Hindu. Jadi Hindu. Jadi Hindu. Saya lebih suka bukan Hindunya tapi Siwaisme. Siwaisme. Dulu ada Siwaisme dan Waisnawa. Waisnawa ya. Tapi yang sampai bertahan sampai dominan sekarang Siwaisme ya. Kemudian ini sudah berubah, kemudian jadi Hindu Dharma. Jadi Hindu Dharma. Kenapa ada Hindu Dharma di sini? Karena untuk menyatukan persepsi antara Waisnawa dengan Siwaisme. Hindu Dharma ini cuma di Indonesia aja kah? Indonesia. Atau Indonesia aja. Indonesia. Mohon maaf saya agak teologi sedikit bertanya ya. Saat menyatukan dua sistem kepercayaan ini, apakah Siwaismenya hilang atau Waisnawanya juga hilang atau ada sistem kepercayaan yang dibuat baru? Secara pengakuan agama, secara pengakuan negara itu dilebur. Artinya agama baru dong? Hindunya yang baru. Tidak memandang kenapa baru tidak memandang aliranmu apa dulu? Oke. Sektemu apa dulu? Tapi Hindu. Baru ketika kita ngomong pribadi, kepercayaannya tergantung dari masing-masing individu. Contoh saya lebih condong kemana? Waisnawa atau Siwaisme? Saya Siwaisme. Siwaisme.
Jadi nggak apa-apa dilebur begitu ya, asal secara pribadi tetap siwaisme. Siwaisme, Gitu. ya. Secara agama negara boleh saja dilebur, tapi jangan sampai mempengaruhi esensi dari sekte itu sendiri. Apa harapan Mas Bayu ke depannya arkeologi Indonesia, sejarah Indonesia? Ya, satu harapan saya adalah lebih familiar lagi, tidak ilmu asing lagi. Tidak ilmu asing. Dan kemudian tidak di Banyuwangi tidak hanya arkeologi, bukan hanya saya saja. Mungkin saya ada teman-teman yang lain. Gitu. Ingin punya banyak arkeolog baru ya dari Banyuwangi. Iya benar. Agar apa? Banyuwangi tidak sekedar mitos mungkin saja. Bagaimana caranya supaya banyak arkeologi di sini? Saya ingin mengajak. Bagaimana cara mengajaknya? Membuat orang-orang jadi tertarik sama sejarah Banyuwangi, sama arkeologi terutama. Ya tadi yang saya lakukan adalah saya sering kali hadir di forum-forum jadi pembicara. Dari mana Banyuwangi sebagai apa arkeologi? Arkeologi itu asik loh. Sudah ada yang mulai tertarik generasi-generasi penerus? Ada, Mas. Jadi ada adik kelas saya yang hari ini lagi proses skripsi di UI sana, meneliti tentang stasiun. Mereka yang masih mau berproses menjadi arkeolog. Berkat komunikasinya Mas Bayu kepada ini ya. PR saya cuma satu, meyakinkan mereka. Meyakinkan Mereka bahwa kamu bisa, Banyuwangi itu punya lokus yang banyak, objek yang banyak, silakan diteliti. Dan ketika kamu sudah lulus, silakan kembali ke Banyuwangi. Saya merasa yang ini nih tantangan ini. Misalnya begini ya, karena background saya itu lebih kepada filsafat ya. Jadi pas saya itu mengatakan saya pengen filosofi nih gitu. Yang saya dapatkan itu gini, wah ngapain itu kan nggak bisa cari kerja gitu. Karena memang ya sepertinya itu memang cabang ilmu yang memang kurang laku gitu. Sejarah dan arkeologi terutama kan bisa mendapatkan hambatan ini, katakan dari lingkungan apalagi dari orang tua. Bagaimana cara Mas Bayu itu meyakinkan orang bahwasanya bisa loh gitu. Sejak awal saya mengatakan bahwa kan patokan orang tua saya, kamu harus jadi PNS. Kamu harus punya gaji. Saya mengatakan bahwa oke, saya rampungkan kuliah saya, kemudian saya jadi arkeolog, tapi saya tidak ingin bekerja dulu. Saya mengabdi. Mengabdi kepada daerah saya. Sekarang ini sedang mengabdi lah ceritanya. Saya sudah 10 tahun. Mengabdi. Begitu istimewanya berarti Banyuwangi ini bagi Mas Bayu. Iya, karena saya mengatakan ada beban moral yang di sini. Ada beban moral ya. Tidak lucu bahwa kamu dari mana arkeolog dari Banyuwangi. Kamu tahu nggak ini? Nggak tahu. Kan lucu. Oh gitu. Oke, saya pengen nanya ini. Apa yang membuat Banyuwangi begitu istimewa sama Mas Bayu? Karena ini adalah tanah kelahiran saya. Saya ingin membuka tabir itu sendiri. Kemudian tidak mungkin Banyuwangi itu melegenda kalau tidak ada apa-apanya. Iya, ya itu tantangan yang besar ya. Iya. Dan saya ingin membantah, meluruskan. Iya. Semua hal anggapan masyarakat itu bukan salah, tapi ingin meluruskan saja. Banyak sekali kayak kisah-kisah horor, media-media horor yang menceritakan tentang Banyuwangi ini yang banyak hantu-hantunya dan cerita-ceritanya. Ini kan sebuah, ya pastinya saya pikir kita sama-sama setuju bahwa ini cerita fiksi dan cerita yang buruk untuk apa kan. Bagaimana cara Mas Bayu melawan ini semua? Cerita-cerita horor yang populer di podcast Indonesia gitu. Saya juga males nengoknya, cuman itu banyak sekali. Gitu. Banyak. Ini sekarang mulai saya pikirkan, Mas. Contohnya begini, saya ingin nyanyi satu tembang. Ini reaksinya seperti apa menurut Mas? Iya. Ana kidung rumaksa kang wengi teka hayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh
Jem setan tatan purun paneluhan tan ono wani miwah penggawe ala gunane wong luput geni satemahan tirta maling adoh tan ngarah mring wak mami guna duduk pansirna. Nah, ketika kita mendengar seperti ini dan kita sinkronkan dengan film-film horor yang ada di televisi kita, bagi mereka ini mengundang setan. Ya. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara benar, ini adalah doa untuk tolak bala, meminta selamat. Ini adalah miliknya Sunan Giri. Tembangnya Sunan Giri. Ya, Sunan Kalijogo, Sunan Giri. Saya pas mendengar itu, saya teringat kampung halaman saya lagi ya. Mereka, saya termasuk ya, punya tembang-tembang juga yang menceritakan, kebanyakan malah menceritakan tentang keagungan-keagungan, kisah-kisah keagungan, pemujaan kepada Tuhan, dan oleh budaya modern dianggap itu sebagai sesuatu yang terbelakang. Lebih parahnya ya itu tadi, mengundang setan. Dan saya ingin dalam podcast ini saya ingin klarifikasi. Sekarang kan ada sinden gaib. Ya. Apa yang dilantunkan di dalam film-film horor kita itu bukan mengundang setan, tapi tolak bala. Tolak bala. Semua kidung yang ada di dalam budaya Nusantara, apapun genrenya, itu bukan gaib. Bukan gaib. Tapi sakral. Tapi sakral. Apakah kadangkala ketika ada upacara di pura, ada yang kerasukan, ada yang teriak-teriak, haruskah seperti itu? Bagi saya sebagai penganut agama Hindu, tidak seperti itu. Itu salah. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, pemangkunya atau pemilik upacara gagal. Tidak sakral lagi. Tidak sakral tidak lagi. Suci lagi, berarti ada yang keliru. Jangan dibiasakan. Semuanya itu sakral, tetapi sakralitas tidak harus ditandai dengan kerasukan. Bedanya dengan kerasukan dengan kusyuk beda. Kerasukan itu tidak bisa dikontrol, dan kusyuk itu bisa mengontrol, tapi kadang-kadang kita melesat ke sana. Kemana? Konsentrasi ke diri. Bagi saya seperti itu. Tergelitik lagi. Awalnya saya mau bicara arkeologi, sekarang saya banyak belajar tentang apa ya kalau bisa dibilang. Saya ingin mengatakan agama Hindu tapi ini bukan hanya tentang agama, saya pikir ya. Ini kan saya pikir ini tentang kebenaran sejarah. Ya kan, kebenaran sejarah, karena menggambarkan kayak tadi ya, tembang-tembang, habis itu perilaku-perilaku kultural sebagai sesuatu yang identik dengan setan atau identik dengan ya sesuatu yang buruk, hantu dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah distorsi kebudayaan yang sangat parah gitu. Itu sangat merusak identitas kultural yang dimiliki oleh leluhur kita, dan bahkan sebagian juga kita masih memakainya gitu. Saya bisa ngerasakan, saya kebayang perasaannya Mas Bayu sebagai orang yang menjadikan bagian dari ini sebagai bagian dari kehidupan bagi orang lain, mungkin mayoritas orang Indonesia, sebagai sebuah sesuatu yang seram, sebagai sesuatu yang jahat gitu. Itu kan bukan sebuah fenomena pribadi yang enak gitu. Apalagi ini budayaku loh, kok kalian anggap ini setan gitu kan. Bahkan ada pengalaman pribadi. Ketika dulu saya ke pura pakai belangkon dan pakaian hitam, saya sangat dukun. Karena warga masyarakat yang hari ini ada, warga masyarakat Hindu yang sekarang terlalu kebali-balian. Terlalu kebali-balian. Bahkan busananya busana Bali.
Iya. Kemudian ketika ada warga lokal yang ingin kembali ke Jawa, ditertawakan. Kok ditertawakan? Dan itu terjadi ke saya. Saya dulu ketika berpakaian seperti belangkon, kemudian pakai busana hitam, saya ditentang habis-habisan bapak saya dan ibu saya. Karena kamu bukan Hindu. Sampai begitu ya? Keras banget. Makanya dari situ saya belajar, saya kalau prinsip, saya tidak mau diganggu-gugat. Kalau prinsip tidak mau diganggu-gugat. Ya. Tapi yang lainnya terserah. Jadi yang menjadikan saya Hindu Jawa, Jawa Hindu, itu bukan orang tua saya, tapi saya sendiri. Saya lahir dari Hindu, iya. Tetapi bagaimana belajar Hindu yang benar? Perjuangan yang panjang ya. Ya, makanya banyak sekali ya saya mengatakan, Mas Bayu kok nggak bisa seperti ini, kok beda sekali dengan Hindu yang lain. Iya, saya orang Jawa. Saya masih makan daging sapi yang enak. Iya. Ketika saya nanti mati, meninggal, saya tidak harus diapain. Dikubur saja di dalam. Karena pengabenan, pembakaran mayat dalam tungku seperti itu tidak ada dalam kitab suci saya. Tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada. Sekali lagi, perjuangan yang panjang. Makanya kenapa tidak ada niatan, tidak ada niatan untuk pindah agama. Enggak, saya ingin belajar. Karena bagi saya, jadi orang Hindu atau agama apapun, panjang. Saya harus belajar lebih dalam lagi. Dan tidak ada niatan untuk pindah. Ya. Sekuat itu saya. Karena gini Mas, saya jujur saya buka di sini bapak saya adalah seorang pemangku. Seorang? Pemangku. Pemangku. Kalau dalam agama yang lain mungkin ada pastor, ada kiai. Oh iya. Tapi ada pertanyaan juga, apakah Mas Bayu besok akan jadi pemangku juga? Tidak mau. Enggak mau ya? Enggak mau. Karena susah. Karena susah? Karena susah. Mentalnya susah. Susahnya? Susahnya kita menjadi orang suci. Bagi mereka pemangku itu orang suci. Bukan karena diangkat oleh seseorang. Tapi dari sini. Jujur Mas, syarat menjadi seorang pemangku atau pandita pinandita bedanda pun bagi masyarakat Hindu harus dujati. Dujati itu adalah mati kedua kali dan hidup kedua kali. Mati suri kemudian hidup kembali. Saya jujur, saya udah berulang kali. Mati menghidupkan. Waktu kecil saya mati 11 hari. Meninggal 11 hari. 11 hari? 11 hari mati. Kok bisa? Sakit Mas. Oh, sakit. Anehnya saya tidak boleh dikubur. Hingga hari ini pun ketika saya gini tidur hilang. Balik lagi. Apakah saya seorang bedanda? Enggak. Saya tidak ingin ada embel-embel apapun. Kecuali Jingga Kelana Putra Sampyaji. Itu artinya apa? Jingga Kelana. Saya tidak ingin dikungkung. Dikungkung. Oh, tidak ingin dikungkung. Tidak ingin dikungkung. Kemudian aji itu aja nono awak musik. Kemudian aja nono hargailah orang lain. Aji. Kowe aji apa ora? Kamu dihargai, bisa menghargai orang apa enggak? Gitu sebenarnya. Panjang. Kalau tadi Mas mengatakan filosofi. Saya orang yang suka filosofi. Belajar filsafat. Iya, saya ada istilahnya ya. Sebenarnya bukan istilah juga. Orang dengan sistem spiritualitas, geliat spiritualitas